Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas Indralaya mata kuliah Ekonomi Moneter dengan anggota kelompok saya sendiri Amira Mutia Salsabila, kemudian ada Marinda Putri, Nurlaila Sabaria, Elsa Fazira, Putri Novitasari, dan Anissa Putri Pujawati. Dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Anda Siti Fatima dan Ibu Yuliana Eva, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kami akan mempresentasikan hasil mind mapping kelompok kami guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter tentang sejarah perkembangan alat tukar atau uang. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Elsa, kemudian untuk Nurlaila boleh dibantu untuk share screen. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah barter. Barter merupakan sistem perdagangan yang di dalamnya terdapat kegiatan tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Sistem barter pada awalnya digunakan saat sebelum terdapat mata uang. Dan sistem ini dijalankan pertama kali oleh suku Mesopotamia sekitar tahun 600 Masehi. Tidak hanya barang, sistem barter pun bisa dilakukan dengan adanya pertukaran jasa selama hal tersebut bisa dianggap sebagai alat tukar. Sesuatu yang bisa ditukarkan harus bisa diterima dan disetujui bagi penerimanya, baik dari segi fungsi maupun segi bentuk. Seiring berjalannya waktu, manusia akhirnya menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia pada masa itu akhirnya menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Alhasil, mereka berinteraksi satu sama lain dengan saling bertukar, baik barang dengan jasa maupun barang dengan barang. Pertukaran barang dan jasa antara manusia ini dikenal dengan istilah barter. Sebagai contoh, seseorang menukarkan sekantung telur dengan sekantung beras. Adanya pertukaran barang menjadi awal sejarah uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan sekarang. Sistem barter lambat laun menemui kendala ketika kedua orang yang melakukan pertukaran tidak sepakat dengan nilai pertukarannya. Keberadaan permasalahan ini akhirnya membuat manusia berinovasi untuk menciptakan uang komoditas atau uang barang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai terciptanya uang barang, di mana sejarah uang terus berkembang karena sistem barter menuai banyak kendala dalam penerapannya. Akhirnya, pada masa itu, manusia mulai menerapkan barang dasar yang hampir semua orang miliki sebagai standar pembayaran. Barang dasar yang dimaksud di antaranya adalah garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Namun, seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 9.000 hingga 6.000 Masehi, sebelum Masehi maksud saya, uang komoditas tidak lagi dalam bentuk benda-benda kecil, melainkan berubah menjadi hewan ternak. Lalu, saat budaya pertanian muncul, uang komoditas mulai bergeser dari dalam bentuk produk pertanian seperti gandum, sayuran, dan tumbuhan lainnya. Pada tahun 1200 sebelum Masehi, uang primitif mulai digunakan. Uang primitif berasal dari cangkang kerang atau hewan moluska lainnya. Orang-orang menggunakan sebagai alat pembayaran bernama kauri yang berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Kauri menjadi barang berharga sejak awal peradaban Cina dan India yang kemudian dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Orang Eropa kemudian menamai wampum sebagai mata uang di pasar. Jenis uang barang berbeda-beda di setiap belahan dunia menyesuaikan perkembangan peradaban masing-masing. Baiklah, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah adanya uang.
Uang logam atau biasa disebut dengan koin sudah dikenal lama oleh dunia sejak sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Koin rupiah Indonesia pertama kali diedarkan pada tahun 1951 dan 52 yang dicetak oleh Royal Dutch Mint di Unres dengan nominal 5 sen, 10 sen, dan 25 sen, berbahan aluminium. Meskipun mata uang rupiah sudah dicetak Pemerintahan Republik Indonesia, namun bentuknya adalah kertas. Uang logam yang beredar masih menggunakan satuan sen hingga tahun 1962. Dan mata uang rupiah baru muncul pada tahun 1963 dengan nominal 2,5 sen. Pada tahun 1965, negara Indonesia dilanda inflasi besar-besaran dan indeks harga 336 kali lebih tinggi dari tahun 1958. Ini berakibat nominal baru rupiah lebih tinggi. Setelah inflasi terkendali tahun 1970, Bank Indonesia mulai memperkenalkan koin rupiah, mulai dari nominal Rp1 berbahan kuningan dan aluminium, nominal Rp2 dan Rp5 berbahan aluminium. Kini, terdapat 2 seri koin rupiah yang beredar di pasar. Koin aluminium, perunggu, dan bimetaling tahun 1991 sampai 1998. Serta koin aluminium yang lebih ringan yang beredar sejak tahun 1999 hingga kini. Selain uang rupiah yang umumnya digunakan untuk transaksi keuangan, Bank Indonesia juga mencetak beberapa koleksi uang koin rupiah khusus berbahan perak dan emas. Berkaitan dengan desain, uang logam juga memiliki sejarah perkembangan bahan utama pembuatannya, yaitu bahan tambang. Bahan utama membuat uang logam selalu berubah seiring waktu. Pada awal sejarahnya, mata uang Indonesia menggunakan bahan baku emas dan perak sebagai alat tukar. Namun saat ini, bahan utama emas hanya digunakan untuk membuat uang logam khusus Bank Indonesia, bukan lagi sebagai alat transaksi. Nominal uang yang berasal dari bahan tambang logam juga berbeda, seperti uang logam 50 sen pada tahun 1959 yang berasal dari tembaga. Pada umumnya, uang logam yang dicetak setelah tahun tersebut berasal dari aluminium, seperti logam dengan nominal Rp2, Rp5, Rp25, dan Rp100. Beberapa uang logam terbuat dari bahan tambang khusus, seperti uang logam nominal 1.000 terbitan tahun 1993 yang bergambar kelapa sawit berasal dari nikel dan aluminium perunggu. Kemudian, nominal uang logam 500 terbitan tahun 1997 yang berasal dari aluminium perunggu dan nominal uang logam Rp100 terbitan tahun 1978 yang berasal dari tembaga nikel. Seluruh uang logam tersebut dicetak oleh perusahaan Peruri atau Percetakan Uang Republik Indonesia. Uang logam mungkin bagi sebagian orang tidak bernilai karena hanya membuat penuh dompet dan sering diabaikan. Namun keberadaan uang logam sangat tidak akan lekang oleh waktu karena mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Selain itu, bahan tambang selalu digunakan untuk bahan utamanya. Baiklah, untuk materi selanjutnya, saya persilakan ke rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uang logam dan uang kertas. Berdasarkan sejarah, keberadaan uang pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan kandungan emas dan perak di dalam uang tersebut adalah 75:25 dan menjadi standar. Mereka menamai uang tersebut sebagai elektrum. Uang logam kemudian pertama kali diciptakan pada tahun 560 sampai 540 sebelum Masehi oleh Crassus di Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa Yunani dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Bangsa Yunani mencetak berbagai jenis uang logam yang nilainya mereka tentukan berdasarkan bahan pembuatannya. Bahan yang digunakan berupa uang perak atau uang emas sebagai awal abad ke-20 umum.
Uang logam emas dan perak disebut sebagai uang penuh. Namun, seiring berjalannya waktu, akibat keterbatasan bahan baku uang logam, tercetuslah ide untuk membuat uang kertas oleh orang Tiongkok pada abad 1 Masehi. Kalau merujuk sejarah, pembuatan uang kertas sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum masa dinasti Tang, tetapi gagal karena sulit menemukan bahan kertas yang tahan lama. Barulah saat dinasti Tang berkuasa, seorang bernama Tsai Lun berhasil menciptakan kertas dari kulit kayu murbei. Uang kertas pertama kali digunakan di Kepulauan Indonesia oleh perusahaan Hindia Timur Belanda. Surat kredit dari Rietsdaler berasal antara tahun 1783 dan 1811. Kertas kredit Golden Hindia Belanda diikuti pada tahun 1815 dan dari tahun 1827 menjadi uang kertas Golden dari De Javis. Denominasi yang lebih rendah di bawah 5 Golden yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1919 sampai 1920 dan 1939 sampai 1940 karena kekurangan uang logam untuk perang, tetapi sebaliknya sehari-hari transaksi dilakukan dengan menggunakan koin. Uang kertas Golden dikeluarkan oleh pemerintah Jepang selama pendudukan dari tahun 1942 menjadi rupiah pada tahun 1943. Uang kertas yang sebenarnya rupiah baru diterbitkan pada tahun 1946 selama perang kemerdekaan dengan Belanda setelah deklarasi kemerdekaan sepihak oleh Republik Indonesia. Oeng Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama kali yang dimiliki oleh Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tapi juga sebagai lambang utama negara merdeka. Meski masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Pada Mei 1946, saat suasana di Jakarta genting, maka pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di Yogyakarta, Surakarta, dan Malang. Namun, peredaran ORI tersebut sangat terbatas dan tidak mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Di Sumatera, uang yang beredar adalah mata uang Jepang. Pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan uang kertas URIPS Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu fase uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek, kartu kredit, dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Perkembangan teknologi tahun 1946 menjadi alat pembayaran pengganti uang. Sistem transaksi ini dipelopori oleh institusi perbankan di Amerika Serikat, yakni Flatbush National Bank of Brooklyn. Kemudian kartu kredit digunakan nasabah untuk bertransaksi di berbagai toko yang juga menjadi nasabah. Kemudian fase selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uang elektronik. Secara sederhana, uang elektronik atau e-money adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk bertransaksi. Adapun contoh uang elektronik adalah
yang biasanya berbentuk kartu e-money yang beredar di Indonesia seperti ShopeePay, Link Aja, Isaku, GoPay, dan masih banyak lainnya. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovasi dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat, dan mikro. Perkembangan uang elektronik atau e-money dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, bidang transportasi seperti kereta api, maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di minimarket ataupun parkir. Diharapkan perkembangan uang elektronik ini dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non-tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. Adapun manfaat dari uang elektronik ini yang pertama yaitu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Dan yang kedua yaitu tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil atau receh. Dan yang ketiga yaitu sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi seperti transportasi, parkir, tol, dan lain sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Singkat sekali.